Allah. Saya sudah ngomong tadi jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 2 lewat 15. Berarti memang sudah 30 menit ke sana. Sekarang waktunya pindah 30 menit. Oh maaf ya Bu, itulah makanya banyak laki-laki yang takut beristri dua. Karena memang mesti adil. 30 menit ke sana, 30 menit ke sana. Kalau tahu begini saya minta bantal tadi. Bagus saya ceramah ke atas. Ibu-ibu mohon maaf saya membelakang ibu-ibu. Bukan gak hormat, bukan gak sopan sama ibu saya. Tolong doakan Abdul Somad supaya istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jamaahnya semangat sekali. Amin. Saya ngadap ke sana, berarti jamaah ceramahnya diulang dari awal lagi. Apa kabar semua ibu-ibu, sehat? Yang di sini mereka pakai tenda, pakai aula, masya Allah, tabarakallah. Apakah yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah? Sama. Boleh jadi yang di bawah yang tidak dapat tenda, yang kepanasan lebih dulu masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini dihadiri harimau. Ada yang bawa macan juga. Balon. Ibu jangan takut dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua. Di sini dibagi dua, Bu. Sebelah kirinya bapak-bapak, sebelah kanannya ibu-ibu, dan semua handphone menyala. Doakan supaya baterai mereka nggak mati tengah jalan. Sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram, tahun pertama, hari pertama di tahun 1444 Hijrah. Ditakdirkan Allah saya ketemu dengan orang yang baik-baik. Sehingga dalam buku catatan amal saya nanti, hari pertama, hari Ahad, tanggal pertama, tanggal 1 tahun baru Hijrah, ketemu dengan orang baik-baik. Jangan sampai di buku catatan kita hari pertama ketemu dengan orang gila, hari kedua ketemu dengan orang mabuk, hari ketiga ketemu dengan orang error. Masya Allah, tabarakallah. Kita mesti selalu bersama dengan orang soleh, bukan somat. Ada tuan guru soleh, ada bapak dandim, danrem, dandim, tentara, TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas soleh. Ada dokter soleh, ada ibu-ibu solehah, ada bapak-bapak soleh. Maka ini mesti dipertahankan, jangan sendirian. Man syazza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah sendirian, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jomblo jangan tersinggung. Mudah-mudahan tahun 1444 ini ketemu jodoh. Mudah-mudahan tahun 1444 ini yang sendiri-sendiri ketemu jodoh. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ini anak udah 3. Amin. Semangatnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah hijrah? Hijrah dari Makkah ke Madinah, itu hijrah Nabi. Kalau kita ditanya hijrah, mau hijrah ke mana? Mau hijrah dari mau hijrah dari Beleke ke mana? Mau hijrah ke Riau? Mau hijrah ke mana?
kita tetap berada di bumi yang kita cintai ini. Betul? Lalu arti hijrah itu apa? Man hajara manahallahu anhu. Arti hijrah adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah, yang selama ini kerjanya haram, riba, curi, maling, ganggu orang, aniaya orang. Setelah ini dia menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya hijrah. Jangan ada satu tembakau pun yang patah. Jangan ada satu pohon ubi yang rusak. Jangan ada satu jagung pun yang rontok. Karena nanti di akhirat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pergi kondangan. Waktu kondangan dikasih makan daging. Dagingnya nyangkut di gigi. Apa namanya? Sampai nyangkut, dicongkel pakai lidah. Nggak bisa. Akhirnya pas pulang dari kenduri, dia ambil pohon di pinggir rumah tetangga. Dia patahkan rantingnya, lalu dia congkel, letak. Alhamdulillah. Kira-kira tetangganya rugi nggak gara-gara satu ranting? Satu ranting rugi paling betul. Nggak ada rugi satu ranting. Akhirnya dia lupa dan mati menghadap Allah. Suatu ketika saat dia dihisab di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun perbuatanmu akan dinilai dihisab di hadapan Allah. Ditunjukkan amalannya, sholatnya lengkap, puasanya lengkap, zakatnya lengkap. Ada satu masalah dia, lama hisabnya. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil ranting tetangga. Ngambil ranting tetangga aja hisapnya lama, apalagi selimut tetangga. Ngambil ranting tetangga. Ini Ustadz ngomong nih, ngedongeng ini. Ini ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dibaca khatam. Masya Allah, tabarakallah. Salah seorang tuan guru sahabat kami yang ada di Beleke. Beliau ikut mendengarkan kajiannya. Ketika Covid, Ustadz Somad nggak bisa ceramah kemana-mana, di rumah saja. Akhirnya kami khatamkan Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Memang Abdul Somad baru pertama kali sampai kemari, tapi Bapak Ibu sudah sering lihat videonya di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Ngaji bareng UAS Ustadz Abdul Somad, Bank NTB Syariah, Inen Lemo Beleke. Berarti saya setiap mau nyebut, saya harus lihat dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan zalim, jangan aniaya, jangan sampai kita rusak hubungan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur-rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Selama saya jalan dari depan, turun mobil, masuk ke rumah tuan guru, lewat aula kemari, berapa tangan yang terinjak, berapa tangan yang sudah ngulur mau salaman gak jadi, berapa kaki yang terinjak. Kaki saya aja kena injak. Kalau yang nginjak kaki sama kaki nggak apa-apa, sepatunya tebal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaquz zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah hari ini tidak ada yang berbuat zalim, tidak ada yang terzalimi. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan salah silap Ustadz Abdul Somad? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah,
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alamin wa uhailal judi wal karami wa uhailal judi wal karami. Enaknya kalau selawat rame-rame nggak hafal nggak ketahuan. Terus nanti pulang ditanya sama anaknya, tadi perasaan istighfar yang dibaca Ustadz Somad enak mah? Iya, tolong ucapkan sekali lagi. Gak bisa diulang. Dia sekali cuma sehari sekali aja. Nanti malam berusaha untuk ngapa? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Itu sholawat untuk menenangkan kita. Saya yakin 100% waktu ibu-ibu dulu mengandung anaknya pasti bersolawat kan? Yang nggak bersolawat bingung mau jawab. Iya. Pas lagi ngandung anak, salatullah salamullah ala taala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makanya ceramah di Belega tenang, anak-anaknya tenang, ibunya tenang. Kenapa? Karena sholat. Di tempat lain saya ceramah, anak-anaknya manjat tiang, disangkanya panjat pinang, narik jilbab emaknya. Di sini saya tenang. Saya yakin itu anak-anak yang lari-lari, lompat-lompat, narik-narik itu waktu maknya ngandung pasti gak sholawatan. Pasti pas sudah ngandung langsung anaknya ngomong dari dalam, Masya Allah, tabarakallah. Ada wisata jalan-jalan. Ibu mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalannya ke Moskow. Moskow itu ibu kota Rusia. Nama presidennya Vladimir Putin. Yang menyerang Ukraina Zelensky. Jalan-jalan ke Rusia, nanti dibawa ke museum untuk melihat lukisan yang cantik dan indah, diiringi dengan suara musik Mozart, Beethoven, dan klasik. Tapi syaratnya berat, saya nggak bisa ikut. Syaratnya apa? Mesti hamil 5 bulan. Kenapa? Karena ibu yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan diajak melihat lukisan supaya matanya ngelihat yang indah-indah. Kenapa mendengarkan musik Beethoven dan Mozart? Supaya telinganya mendengar musik lembut yang indah-indah, supaya anaknya mudah diatur. Itu percaya nggak percaya? Orang Barat nggak bertuhan, komunis percaya bahwa anak yang di dalam itu berpengaruh terhadap kebiasaan ibunya. Ibunya suka ceramah, makanya kalau datang ke Tuan Guru, ibu-ibu hamil datang ke Tuan Guru, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Saya nih hamil, sebaiknya baca apa ya Tuan Guru? Baca Quran. Saya nggak sanggup baca khatam 30 juz. Kira-kira surat apa yang bagus? Surat Yusuf.
maka dibaca surat Yusuf. Maksud Tuan Guru supaya anaknya imannya kuat, nggak mempan digoda Zulaikha, karena imannya seperti iman Nabi Yusuf. Si ibu salah paham, dia sangka anaknya nanti ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir anaknya hitam pesek. Komplain sama Tuan Guru. Tuan Guru, saya selama hamil sudah baca surat Yusuf, kok anak saya begini? Tuan Guru ini orangnya sabar, dia senyum. Dia tanya, suaminya mana? Ini, dia kan mirip. Masa suaminya begini, anaknya ganteng? Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau masuk surga itu karena tubuh badan, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau yang dilihat itu bulu, monyet masuk surga. Yang dilihat itu adalah amal soleh, bukan somat. Ini yang hadir ini mengawali tahun barunya dengan amal soleh. Saya ini Pak Ustadz, tahun lalu 1443 banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Saya ini orangnya berbuat maksiat Pak Ustadz. Jangan kau ceritakan, ku tahu dari bentuk wajahmu. Siapa yang nggak punya dosa? Yang nggak punya dosa tolong angkat tangan. Kalau ada yang nggak buat dosa berarti dia malah ikat. Kalau ada yang buat dosa terus, setan. Dan di sini nggak ada malaikat juga nggak ada setan. Di sini ada manusia yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Ustadz dari tadi ceramah kok megang tiang, takut angin kencang. Saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah berdosa. Ketika saya mengatakan saya nggak pernah silap, nggak pernah salah, saat itu saya sedang silap dan salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini silap dan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang taubat, bukan taucu. Aduh. Kalau sama manusia dengan sama Allah beda. Mamin muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah berdosa, semuanya tatahhar, mandi, gak bisa mandi, wudu, gak bisa wudu, tayamum, gak bisa tayamum, mati aja. Summa yusolli rakaataini, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah. Diampunkan Allah semua dosanya. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan. Itu kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, uang kita banyak, nangis kita di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada jamaah di Beleka, karena aku lama-lama ceramah, akhirnya mereka tersiksa. Bisa minta ampun kepada Allah atas dosa kepada manusia? Mesti minta maaf. Maukah Bapak Ibu hadirin hadirat memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai ceramah. Kamu sudah minta maaf. Nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang setelah Lebaran. Malaikat maut kalau datang nggak pakai kalender, guys. Berapa banyak orang yang sudah divonis dokter mati, kena jantung koroner, kena kanker. Ini umurnya cuma 3 minggu. Sudah 3 tahun nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah meninggal dulu. Mohon maaf Pak Dokter, jangan tersinggung. Dengar ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung, yang pakai narkoba tersinggung, yang ganggu tetangga tersinggung, yang main judi tersinggung, yang ngisap ganja tersinggung. Orang yang tersinggung, detak jantungnya nggak normal. Coba pegang dada sebelah kiri normal. Ustadz Somad masih normal. Orang kalau jantungnya nggak normal, begitu dipegang tersinggung. Ala
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu caranya kalau nggak hafal syair. Mudah-mudahan yang tahun lalu nggak sholat, sekarang sholatnya nggak tinggal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barokah ceramah Ustadz di kampung kami. Begitu Ustadz pulang, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Aduh. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'udzu. Saya yakin dan percaya ini suami-suaminya pasti sholat semua. Kalau suaminya nggak sholat, nggak mungkin istrinya diizinkan pergi pengajian. Betul? Orang belaka manggil suaminya apa? Abang. Ama, aku mau pergi pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Silakan pergi. Ama nggak ikut, ama mau main gaplis. Paling tidak dia tidak menghalangi istrinya beribadah. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Saya banyak ketemu suami-suami yang nggak sholat, nggak puasa, mabuk. Tobatnya bukan karena ceramah Ustadz Somad. Saya diundang ke rumahnya, tidur di kamarnya, pakai kendaraannya. Saya ini tobat dalam hati saya. Ini pasti dia cerita, dia tersentuh karena ceramah saya. Saya ini tobatnya Pak Ustadz. Saya bukan karena Ustadz. Saya tobat karena istri saya berkata waktu mau tidur malam, nanti kalau abang mati gimana? Ustadz Somad ceramah 1 jam, gak masuk ke hatinya. Tapi ibu cuma ngomong 5 kata, kalau ama nanti mati gimana? Ternyata ucapan yang keluar dari hati masuknya ke, tapi yang ucapan dari mulut cuma sampai ke mulut. MLM, mulut ke mulut. Nanti kalau ama mati gimana? Terngiang di tengah malam, kalau ama mati gimana? Pas bangun pagi, kalau ama mati gimana? Kalau yang 5 kata itu nggak masalah, tapi kelanjutannya itu, nanti kalau ama mati gimana? Mobilnya akan aku pakai dengan suamiku yang baru. Nanti rumahnya akan kupakai dengan yang baru. Itu terngiang-ngiang di kepalanya. Akhirnya dia tobat nasuha dan suka pengajian. Jadi ibu, kalau sekarang suaminya agak-agak seperti Fir'aun, agak-agak seperti Qarun, sabar-sabar aja, doakan tiap malam. Pulang nanti ingatkan dia, nanti kalau amak mati gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ustadz yang ceramah, tapi Ustadz Somad ceramah ini kepada orang yang sudah baik, sudah pakai jilbab, sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji. Ini bukan dakwah, ini namanya taklim, mengajar. Ada orang yang belum sholat jadi sholat gara-gara ibu. Ada orang yang pakai narkoba berhenti gara-gara ibu. Ada orang yang berzina tobat gara-gara ibu. Maka ibu lebih mulia daripada Ustadz Abdul Somad. Itulah yang sebenar-benarnya dakwah. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau mendapatkan seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dimulai jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 3 kurang 15. Pas 30 menit ke depan, 30 menit ke belakang.
Setelah itu baru menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kertas atau langsung melalui mikrofon. Jangan bertanya melalui telepati. Saya mau ngetes Ustaz Somad, kira-kira dia tahu nggak apa yang ada dalam hatiku. Saya bukan tukang sulap.